apa yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon dalam pelayanan kesembuhannya itu juga dituduh sesat. Kalau memang itu dituduhkan sesat, pertanyaan kecil dari saya pribadi, kalau gitu yang nggak sesat, yang model gimana kesembuhannya? Apakah mereka bisa buktikan? Kalau mereka nggak bisa buktikan, yang paling kecil sekalipun, saya pikir mereka keliru juga untuk menuduh Pastor Andi Simon itu sesat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Justru Tuhan Yesus mengatakan murid-muridnya sesat. Kenapa? Karena nggak bisa ngusir setan. Tetapi apa kata Yesus? Si pemilik pelayanan ini, si pemilik mujizat ini, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Wow. Amin. Sekali kan? Oke, karena bersama kita juga hambanya Pak Daud, barangkali ada hal yang ditaruh Tuhan dalam hati untuk disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Berton dan teman-teman. Apa yang sudah dibahas tadi oleh Pastor Joshua Tewu dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Denny dan juga Pak Ardi, dan juga yang sudah ditambahkan oleh Pak Yohanes Ratueda, ya itu kan karena efek daripada apa yang mereka sudah perbuat, sehingga Pastor Andi pun sebenarnya kepingin menyelesaikannya secara pelayanan, tapi kelihatannya ini tidak akan bisa berhenti, karena ini bukan lagi main-main, tetapi serius, bukan lagi di ranah kegerejaan, tetapi udah bicara tentang efek-efek yang harus berurusan dengan hukum. Saya nggak mempertajam lagi di bidang hukum karena itu sedang akan proses dan biarlah nanti keputusan pengadilan yang akan menyelesaikannya, karena memang harus seperti itu. Itu sebabnya pemerintah tadi sudah dibahas oleh hambanya, diadakan bagi kita agar kita benar-benar belajar taat, begitu loh, belajar tentram. Nah, saya kembali lagi ke titik awal, sebenarnya kenapa mereka begitu bencinya gitu loh, begitu nggak sukanya dengan Pastor Andi Simon. Ini yang menjadi permasalahan. Sementara saya ikutin Pastor Andi Simon, si penyembuh jalanan ini dari awal, sebenarnya dia nggak pernah nyinggung-nyinggung orang, nggak pernah curi jemaat gitu ya, nggak pernah menjelek-jelekkan denominasi. Nah kok tiba-tiba kucuk-kucuk ada orang nyerang dia, kemudian fitnah di video, dan saya pernah juga ikut juga gitu ya, masuk membahas itu gitu loh. Nah ini yang perlu dipertanyakan. Memang Pastor Andi Simon melakukan kejahatan apa sama mereka? Sehingga mereka kok bisa sedemikian rupa untuk menjatuhkan Pastor Andi. Apa sih sebenarnya? Sampai-sampai ada lagi tuduhan-tuduhan katanya pengajaran yang sesat. Nah ini saya bahas dulu di pengajaran sesat ini ya. Nah selama ini kita boleh lihat apakah memang Pastor Andi Simon mengajarkan. Kayaknya nggak ada itu. Nggak ada, karena yang Pastor Andi Simon lakukan itu praktek iman, bukan pengajaran. Kalau pengajaran itu artinya orang yang didoakan sama dia itu melakukan juga seperti Pastor Andi Simon, karena sudah diajarkan cara penyembuhan. Kalau diajarkan, saya yakin memang itu bukan dari Tuhan. Karena ada sesuatu yang diimpartasi oleh Pastor Andi Simon ke orang lain untuk melakukan juga seperti apa yang Pastor Andi Simon lakukan. Tapi sampai detik ini, saya tidak melihat Pastor Andi Simon mengajarkan itu. Itu yang pertama. Jadi tuduhan pengajaran sesat, saya kira nih nggak masuk nominasi untuk dituduhkan kepada Pastor Andi Simon. Ini yang satu. Kedua, apa yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon dalam pelayanan kesembuhannya itu juga dituduh sesat. Kalau memang itu dituduhkan sesat, sampai mungkin orang-orang lain sudah dengar berita ini, pertanyaan kecil dari saya pribadi, kalau gitu yang nggak sesat, yang model gimana kesembuhannya? Apakah mereka bisa buktikan? Kalau mereka nggak bisa buktikan, yang paling kecil sekalipun, saya pikir mereka keliru juga untuk menuduh Pastor Andi Simon itu sesat. Jadi saya berbicara seperti ini ada alasan Alkitabnya. Ya, saya akan bacakan ya. Ini yang pertama. Kita bisa lihat Alkitab kita biar kita juga punya pegangan. Matius pasal 17. Tadi Pastor Pendeta Ratueda juga kasih firman, jadi kita tidak hanya sekedar diskusi
lalu lalang lewat apa namanya ya, lewat emosi gitu ya, tapi kita ada dasar firman juga gitu. Jadi kalau mereka tuduhkan ke tim Pastor Andi ataupun mitra doa Pastor Andi, kita punya dasar juga dari Alkitab asli. Saya percaya Alkitab saya ini juga mereka pasti punya, cetakannya juga sama. Nanti boleh dibaca, barangkali mereka nonton di live ini, mereka baca yang ini gitu loh. Jadi kalau mereka mau ulas lagi dengan caranya, mereka silakan gitu ya. Tapi saya percaya kalau ayat-ayat di Alkitab ini mereka punya, saya tidak mengkamuflase, berarti Alkitab ini benar. Saya akan baca Matius 17 dari ayat 14. Judulnya Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Nah, di sana dikatakan, lihat itu di ayat 17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Justru Tuhan Yesus mengatakan murid-muridnya sesat. Kenapa? Karena nggak bisa ngusir setan. Padahal mereka sudah menemani Yesus selama pelayanan. Dari awal mereka dipanggil oleh Yesus sebagai murid-muridnya. Dan mereka lihat bagaimana Yesus mengusir setan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus melakukan mujizat waktu Petrus menjala ikan, dan benar-benar. Nah, mereka dekat dengan Tuhan Yesus, membuat mujizat. Itu sebabnya ketika ada satu orang ibu bilang, Yesus, guru, tolonglah aku, karena anakku sakit. Dia katakan, kasihilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Dengan kata lain saya tanda kutipkan, orang yang tidak dapat melakukan pelayanan dan membuktikan bahwa kuasa Yesus di dalam dia dan tidak terjadi mujizat, justru Yesus katakan, engkau ini sesat. Kamu percaya aku dan aku ada di dalam kamu, tapi kamu nggak percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi karena aku bisa melakukannya di dalam kamu. Itu yang penting. Nah, ini mereka harus tahu itu. Ayat 17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu. Nah, lihat betapa luar biasanya. Jadi saya percaya setiap hamba-hamba Tuhan yang benar-benar melayani di dalam Yesus, saya percaya praktek-praktek pelayanan mukjizat ini akan menyertai dia. Itu benar memang firman Tuhan katakan. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat dulu di Markus 9. Ini yang paling oke menurut saya nih. Markus pasal 9. Dari ayat 38 sampai 41. Judulnya, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Balik lagi ngusir setan. Tapi ini bukan murid Yesus. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita, artinya bukan murid Yesus, bukan pengikut kita, mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu. Lihat, murid-muridnya mencoba melarang orang itu. Karena ia bukan pengikut kita. Tetapi apa kata Yesus? Si pemilik pelayanan ini, si pemilik mujizat ini. Tetapi kata Yesus bilang ini, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Wow. Amin. Sekali kan? Yesus sendiri tidak istilahnya mengkat orang itu. Hei, lu, kamu bukannya bagian saya, kamu bukannya grupnya saya, enggak begitu. Tapi Yesus dengan bijaksana bilang, barang siapa tidak menentang namaku, dia ada di pihak kita. Nah, seharusnya hamba-hamba Tuhan ini kan
belajar seperti dua perikop yang saya baca tadi gitu loh. Jadi saya lihat kenapa sampai ke jalur hukum, ya jelas ada sesuatu yang mereka harus belajar gitu loh. Apa yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon ini bukan dari dirinya. Saya mau lihat gitu loh, kalau seandainya Pastor Andi Simon ini adalah seperti orang-orang biasa, mampukah dia menyembuhkan orang gitu loh? Saya yakin nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi kalau Pastor Andi Simon doakan orang dan buktinya banyak, salah satunya pemilik channel Nisura TV juga, kalau ibu itu nonton yang di Bekasi, dan dia memang benar-benar disembuhkan karena Pastor Andi Simon berdoa buat dia. Itu videonya ada yang ibu-ibu nyanyi Surya Bersinar itu ya, kalau teman-teman boleh lihat. Nah, jadi saya yakin sekali bahwa apa yang dikerjakan Pastor Andi Simon ini benar. Hanya saja orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menuduhkan Pastor Andi Simon sesat dan keliru, saya yakin mereka tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran ini. Mereka hanya tahu tulisan ini, tetapi arti daripada ini sebenarnya mereka tidak miliki. Pak Yohanes Ratu Eda sama Pak Berton, juga Pak Dedi dan Pak Ardi dan juga Pastor Di, ini buku satu-satunya buku keajaiban yang ada di dunia. Percaya atau tidak? Amin. 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 Ini satu-satunya buku keajaiban yang ada di dunia. Cuma satu-satunya buku, Pak. Dan di dalam buku inilah tertulis yang tidak ada menjadi ada. Dari penciptaan isi dunia sampai manusia, itu ada di sini. Itu artinya apa, Pak? Kalau kita mau percaya isinya, kalau kita mau mempelajari Alkitab ini, kita harus percaya bahwa buku ini adalah buku keajaiban. So, kalau kita hidup ini, maka hidup kita akan masuk ke dalam keajaiban, Pak. Amin. Amin. Nah, itu dia. Jadi, saya berharap sekali kepada teman-teman yang mendengarkan, yang menyaksikan video YouTube ini, kalau saudara-saudara percaya bahwa Alkitab ini adalah buku keajaiban, itu artinya kalau saudara mau masuk ke dalamnya, saudara harus melewati yang namanya hidup dalam keajaiban. Ya, itu dulu Pak Berton. Oke, terima kasih hambanya Pak Pastor Daud.